Baik, halo, selamat datang buat para dosen, kakak-kakak asisten, dan teman-teman semua serta seluruh masyarakat yang tidak sengaja melihat video kami di beranda YouTube ataupun di channel di aplikasi YouTube. Jadi, jika video ini lewat ke tempat kalian, maka izinkan kami untuk mempresentasikan atau memperkenalkan kepada hadirin sekalian bahwasanya kami akan melakukan presentasi untuk final project tugas besar mata kuliah Rekayasa Desain Universitas Atmajaya Yogyakarta dari program studi Teknik Industri. Jadi di sini untuk proses perancangan manufaktur atau studio perancangan yang kami buat, itu kami membuat sebuah produk produk jadi yang dalam bentuk desk organizer berbahan dasar akrilik. Jadi sebelum kami melakukan presentasi lebih mendalam, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi di sini kami dari kelompok E4 yang beranggotakan saya, Yohanes Alvin Novan Pratama, biasa dipanggil dengan Alvin, dan rekan-rekan kerja saya, ya ini yang pertama. Saya Timothy Amal David, bisa dipanggil David. Saya Gregorius Laksana Bentang Salomo, biasa dipanggil Giri. Saya Franciscus Saverius Jodiawan Wicaksono, biasa dipanggil Jody. Baik, sekian untuk perkenalan dari masing-masing dari anggota kelompok kami. Berikutnya kita akan langsung masuk ke dalam inti dari presentasi. Silakan. Jadi untuk daftar isi yang Jadi untuk daftar isinya kami punya 4 bagian utama. Yang pertama adalah definisi masalah, kemudian yang kedua adalah identifikasi desain, ketiga adalah desain konseptual, dan yang terakhir adalah desain detail, dan di akhir nanti ada beberapa poin tambahan. Yang pertama yaitu definisi masalah, yaitu banyak orang mengalami meja kerja atau meja belajar yang berantakan dengan alat tulis, kertas, kabel, dan barang-barang kecil lainnya berserakan. Kondisi ini mengurangi efisiensi kerja, membuat barang sulit ditemukan, dan bisa memicu stres atau rasa tidak nyaman saat belajar atau bekerja. Kemudian untuk identifikasi masalahnya, terdapat beberapa hal yang menjadi sasaran atau objektif kami dalam merancang desk organizer ini. Yang pertama, mampu menampung barang-barang kecil, kemudian tahan goresan alat tulis dan ringan. Yang ketiga, cocok untuk ruangan yang modern dan minimalis. Keempat, mudah untuk dipindahkan serta mudah dan juga cepat diakses. Serta yang terakhir, harga yang sesuai dengan pasaran. Selanjutnya untuk konsep alternatif, di sini jadi kita mempertimbangkan dari beberapa kombinasi bahan, warna, dan slot penyimpanan. Untuk bahannya, kami memikirkan dari kombinasi kayu, akrilik, dan besi. Untuk variasi warnanya, kami terpikirkan untuk warna gelap, terang, dan transparan. Kemudian untuk slot penyimpanannya, kami terpikirkan slot vertikal atau slot kecil tapi banyak. Dan untuk total kombinasinya, itu ada 18 alternatif totalnya. Kemudian untuk evaluasi alternatif, jadi di sini kami membuat penilaian untuk masing-masing alternatif kami, dan di sini yang kami tampilkan adalah 2 alternatif dengan skor tertinggi, yaitu alternatif 11 dengan bahan akrilik berwarna gelap dan slot vertikal, dan alternatif 14 itu dari bahan besi, warnanya transparan, dan dengan banyak slot kecil. Dan bisa dilihat dari total skornya, yang paling banyak adalah alternatif 11 dengan total skornya 11. Kemudian untuk seleksi konsepnya di sini produk yang terpilih adalah alternatif ke-11. Jadi ini adalah desk organizer yang terbuat dari bahan akrilik berwarna gelap dan memiliki slot vertikal.
Kombinasi ini memungkinkan untuk dibuat karena material plastik bisa memberikan kelenturan dan cukup kuat juga. Kemudian karena warnanya gelap itu cocok kalau orangnya tidak suka warna yang mencolok. Kemudian juga bisa disesuaikan dengan tema meja yang gelap. Kemudian untuk slot vertikal sendiri itu cocok untuk menyimpan kertas-kertas dalam posisi berdiri. Kemudian untuk fitur produk dan cara kerja, yang fitur utama dari desk organizer ini yaitu 3 kompartemen untuk 3 jenis barang yang berbeda, pemasangan yang mudah dengan sistem interlock, kemudian kecil sehingga tidak memenuhi meja, barang tinggal ditaruh di dalam slot, mudah ditaruh dan mudah diambil juga. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan terkait dari hasil analisis eksperimen dan model final dari desain desk organizer yang kami buat. Jadi seperti yang dapat dilihat pada gambar di sebelah kiri, bahwasanya itu adalah konsep awal dari produk desk organizer yang kami ingin buat. Tetapi waktu itu untuk bagian ini kami ceritanya ingin menggunakan material kayu dan lebih cocok menggunakan desain seperti ini. Tetapi berhubung dari hasil matriks evaluasi dari beberapa kelompok, dari kelompok lain maksud saya, itu menyetujuin bahwasanya dan kami mendapati bahwasanya produk finalnya menggunakan bahan dasar akrilik. Jadi kami melakukan perombakan desain dan melakukan diskusi antar kelompok dan juga koordinasi dengan asisten dosen sehingga bentuk final dari model yang kami buat untuk desk organizer kami adalah seperti ini. Dan untuk hasil dari proses manufakturnya bukan kurang lebih bentuknya sesuai dengan yang sudah didesain menggunakan aplikasi SolidWorks dan dimanufaktur dengan menggunakan mesin CNC laser sehingga bentuk finalnya seperti yang ada di sebelah kanan. Untuk detail manufakturnya, bahan utama dari desk organizer ini yaitu akrilik 3 mm dengan merek Astari Glass. Untuk langkah manufakturnya itu membuat gambar masing-masing part menggunakan software SolidWorks, kemudian mengubah desain SolidWorks menjadi file gambar 2D, kemudian memotong akrilik menggunakan mesin CNC laser, kemudian merakit hasil pemotongan akrilik dan direkatkan dengan menggunakan lem akrilik. Untuk evaluasi performansinya, yaitu membuat desain yang mudah untuk dibongkar pasang, kemudian supaya produk tidak mudah jatuh, dapat diberi anti-slip pada bagian bawah desk organizer-nya, kemudian mengurangi kos biaya produksi supaya tidak merugikan produsen. Terakhir, kami ingin memberikan pengalaman pembelajaran kami. Jadi selama mengikuti proses studio perancangan ini, kami merasa bersyukur karena kami dapat mencoba dan menimba ilmu baru dalam dunia industri yang akan berguna bagi kami di masa depan saat berkecimpung dalam divisi manufaktur. Kami juga dapat melatih kemampuan berpikir kritis kami, juga pengembangan soft skill bagi seluruh anggota kelompok. Ya, baik. Itu adalah seluruh dari hasil presentasi kami untuk studio perancangan manufaktur pada produk desk organizer yang kami buat. Sebelum video ini akan berakhir, kami juga akan lampirkan video hasil rekapitulasi video perancangan manufaktur yang sudah kami buat dan video pengujian produk desk organizer yang kami buat yang akan ditampilkan setelah presentasi video ini.
Sekian dan terima kasih. Untuk produknya ini minimalis, bagus. Untuk warnanya estetik ya, untuk warnanya hitam, yaitu sangat cocok digunakan untuk orang yang bekerja ataupun mahasiswa. Menurut aku ruangan yang cocok itu contohnya kayak di kantoran ya, contohnya kantoran yang di pinggir-pinggirnya tuh ada sekat, karena kalau misalkan ini ditaruh di meja yang lagi saya pakai ini, takutnya kan kita kan buru-buru kesenggol gitu bisa pecah. Nah itu cocoknya ini ditaruh di bagian meja yang punya sekat-sekat kayak di kantor-kantor yang ya seperti di kantor aja gitu. Untuk aku harganya worth it banget. Nah alasannya itu karena dia tuh produknya pertama desainnya bagus, unik, dan dia tuh bisa nyimpen banyak barang. Kayak misalkan di sini ada banyak banget pulpen yang mana lebih dari 4 atau 5 dan masih ada bisa untuk nulis spidol dan lain-lain. Di sini nggak cuma buat untuk alat tulis kayak yang untuk nulis ya. Jadi ini bisa pakai correcting tab juga bisa dimasukin di sini. Dan menurut aku ini masih bisa dimasukin penggaris yang ukurannya 15 cm.